Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bersama saya Rio Pratama Putra di B Podcast hari ini sudah berkumpul bersama-sama di depan gua orang-orang hebat alumni SMK Sebelum Permai. Nanda Rizky, Yani Lesmana dan juga Julia Devi. Apa kabar kalian semua? Baik. Sebenarnya gue di sini duduk di depan kalian tuh insecure banget sih. Gimana ya? Kayak di depan-depan alumni-alumni yang sudah punya pencapaian. Justru gue insecure lah. Kenapa gitu? Ya karena kan gue dulu cuma anggota OSIS, tapi kan ketua OSISnya gitu. Jadi gue kayak merasa bangga gitu dekat sama ketua OSIS gitu. Lalu ngomong kayak gitu bohong kan? Enggak, mas. Iya sih. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal pencapaian emang gak bakal ada habisnya. Pasti kalau misalnya ada ngelihat orang-orang hebat, pasti kita ngerasa kurang aja. Ya. Cuma gue akuin kayak kalian hebat banget sih. Ada yang kerja di perusahaan besar, ada yang bisa kuliah di negeri, dan lu juga bisa punya niat usaha. Sekarang di podcast ini gue pengen bahas-bahas mengenai itu, mengenai pencapaian kalian setelah lulus, bagaimana. Kayak dari Devi waktu itu bisa kerja di perusahaan besar apa sih? PMI, PT EDS Manufaktur Indonesia. PMI, gue nggak pernah denger sih, cuma kayaknya itu perusahaan besar. Bisa masuk kayak gitu, maksudnya itu kerjanya di apa gitu? Operator produksi sih bagian wiring harness. Oh, jadi buat kendaraan bermotor. Iya. Kelistrikan gitu ya. Iya. Oh. Benar. Bagian produksi. Wow. Bisa tahu tempat Dari BKK sekolahan. dari BKK sekolah. Iya. Wah, berarti emang BKK sekolah BKK di sekolah emang Luas ya berarti ya BKK ya. Itu banyak banget. Ada Oh. 10 kan, 10 perusahaan dari Oh, BKK. 10? Iya. bisa diceritain nggak sih gimana? Pas dari Awalnya gimana? gitu. Dari awal dikasih tahu kan sama apa sih wali kelas gitu, ada info lowongan. Gua ikut nih, ngumpulin semua berkas-berkas. Alhamdulillah screening lolos. Dari tes perusahaan juga lolos, ikut training lolos juga alhamdulillah. Screeningnya di sekolah atau di Di perusahaan? sekolah, tapi sekolahan luar yang barengan juga dari BKK gitu loh, bareng gitu gabung. Sekolah apa? Jaya Buana Tiga Raksa, Balaraja deh. Balaraja. Iya, Oh, berarti banyak ya. banyak. Oh. Terus setelah itu screening Iya, lolos. itu 200 prosesnya lama enggak? peserta. Lama enggak? Lama banget. Dari 200 200 peserta. tinggal berapa bagian gitu yang lolos. Oh, berarti lu kayak orang pilihan gitu kali Iya. ya. Wow. Tuh, udah hebat banget kan? Apa ya, dari 200 peserta lu bisa lolos gitu. Udah itu banget. Iya, Terus untuk harapan kerja di sana apa maksudnya, ada nggak kayak sebelumnya lu emang ada niat buat kerja di situ? enggak sih, karena emang baru tahu ada lowongan. Ya daripada gua di rumah aja mendingan ambil. Emang benar sih. Mumpung masih muda, Iya. banyak-banyak Emang waktu sebelum kerja di ini berapa gap waktu yang lu butuhin buat kayak ya diem dulu di rumah gitu? Semenjak itu pernah sih kerja di Yayasan Sahabat Yatim, cuma karena dapat info di situ lolos training jadi keluar dari yayasan. Oh, Sahabat jadi Yatim. sebelumnya udah kerja. Iya, udah. Oh, berarti lu habis lulus langsung kerja kali. Ah, Oh, gitu. Lulus beberapa bulan. enggak berapa bulan sih, jadi gue di rumah cuma bentaran doang. Tuh hebat banget. Langsung ya berarti ya? Kayak dulu gue kalau udah lulus butuh waktu berapa bulan dulu Butuh waktu buat healing. healing. Butuh self healing dulu ya, kayak udah capek gitu. Gue lulus kayak capek tugas, capek Hukum sebenarnya. hukum, ujian segala macam. Iyalah, ya, healing dulu dari kesibukan. Bener banget. Terus spill gaji dong. Nanti aja itu mah. Nggak apa-apa sih, kayak apa ya istilahnya, ada beberapa pencapaian dari orang-orang seumuran kita, kayak pasti ada yang UMR, ada yang Tapi yang jelas WMR sih kayaknya. ya ada yang di bawahnya Jelas gitu. dong. Jelas dong. Dan itu jadi tolak ukur, kayak perhatian orang yang belum kerja pasti ngeliatnya itu gitu. Kayak hebat lah, kayak kita lah ngomong ngumpul di keluarga gitu, gajinya berapa kerja di situ, pasti gitu kan. Iya, tanya gaji. Tapi sebenarnya tolak Paling ukurnya utama. kalau gue lihat dari orang tuh kebanyakan dia tolak ukurnya kerjaannya gitu. Iya tahu. Iya, job desk banyak apa enggak Mm-mm. gitu. Kayak gitu sih. Tapi ada juga lah ya kayak Iya. gaji berapa. Walaupun kayak Motivasi gitu. walaupun kayak anak ibu kerja di PNS loh, kayak gitu gajinya UMR apa segala macam. Tapi ada kayak yang kerja di
contoh kayak di digital agency atau di IO gitu, yang istilahnya kerjaannya lebih dilihat gitu, maksudnya lebih dilihat PNS daripada itu, tapi gajinya lebih besar dari PNS. Jadi kayak maksudnya pasti untuk tolak ukur gaji juga dilihat gitu loh. Oh iya. Makanya kayak Pak mungkin bisa jadi inspirasi juga gimana spill gaji UMR kali. UMR kali ya. UMR ya. Di atas. Di atas lah pasti. Kelas BUMN kok. Tapi emang UMR ya. UMR. Wah, kalau UMR. menurut gue emang kalau misalnya untuk umur 20 tahun pencapaian UMR udah bagus banget nggak sih? Iya. Kayak gitu. Udah memulai langkah lebih dulu, terus juga langkahnya itu besar. Iya, kayak selain itu kayak bisa bagi-bagi buat orang tua, Iya. bisa buat Sendiri. sendiri jajan, bisa buat entahlah itu ngebucin apa segala macam. Iya, lagi kalau misalkan kayak perusahaan BUMN gitu ya, biasanya kalau kita udah keluar terus kita ngelamar ke tempat lain tuh lebih di apa ya? Udah apa gimana? lebih diperhitungkan karena kan misalkan kayak Mandiri nih, kayak teller gitu. Nah, mereka kalau teller gitu yang kerja di Mandiri biasanya lebih diperhitungkan. Kalau menurut gua ya, karena kalau yang gua juga pernah punya temen yang dulu kerja di Mandiri, karena di Mandiri tuh kerja masuknya pagi jam 7, tapi dia harus meeting jam 6 dan masuk jam 6 rumahnya kan jauh ya, ada yang sejam perjalanan gitu, jam setengah jam. Terus bayangin dia harus masuk jam 6 sampai sana udah rapi, udah make up gitu kan, tapi ya itu mungkin jadi tolak ukur perusahaan gitu, dia pernah kerja di sini di situ gitu kan. Oh, jadi bisa dilihat pengalamannya. Iya gitu, jadi karakternya lebih ke bentuk gitu, sering ketemu sama orang nasabah gitu. Tapi emang PMI itu masuknya BUMN? Enggak. Oh, enggak. oh bukan ya? Bukan. Oh, Swasta. Swasta. tapi seenggaknya kalau ada UMR mah pasti Ya, jangan dibahas. soal Hidup tenang gitu. Mau mikirin tabungan pernikahan juga. Iya. Senang. gitu. Balik lagi ke Devi. Terus, ya tadi belum di-spill gajinya. 46. Oh. 4,6. Kayaknya nggak ada setengahnya gue. Gimana gue? Nggak ada. Apa-apa. Lu seorang wirausahawan mah penghasilan pasti nggak terbatas gitu. Keterbatasnya paling di bawah sejuta gitu. Gue nggak Kan percaya. terbatas dan melampauinya. Gue nggak percaya. Gitu Yang juga penting sih. sehari 500.000. Iya sih. Iya kan? Nggak tahu sih. Lu mana nih? Oke, itu tadi dari Devi, alumni SMKS Bintang Permai yang sudah lolos bekerja di perusahaan besar PT PMI Indonesia. Lalu kita juga ada mengundang alumni yang telah melanjutkan di universitas negeri, salah satu universitas negeri besar di Indonesia ya itu ya. Yani Lesmana, silakan bisa diceritakan gimana seluk-beluk kamu kok kamu sih? Bisa di itu nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Bisa diceritain nggak gimana seluk-beluknya bisa lu lolos gitu? Gimana caranya? Apa tantangan dan kendala yang lu hadapin gitu? Alhamdulillah selama Enggak, sebelumnya universitas negerinya apa sih? Universitas Islam Negeri Jakarta. Iya, jangan nervous, biasa aja. UIN ya? UIN yang di Jakarta ya? Jurusan? Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Banyak bahasa Indonesia. Terus gimana? Bisa diceritain nggak? Awalnya Iya, awalnya gimana daftar, gimana masuk, gimana dapat info? info dari sekolah yang awal tuh ikutnya tuh SNMPTN kan awal itu gak lolos karena kalau nggak salah ngambilnya waktu itu di UIN Wali Songo di Semarang karena kan kampung halaman ya. Terus ya udahlah nggak apa-apa gitu. Ternyata ada info lagi, ada jalur SPAN PTKIN. Oke, ikut Itu juga jalur apa maksudnya? kayak ya, kampus-kampus Islam gitu kayak UIN ini Oh kan iya, Islam benar, ya. kampus Islam. Selaras banget ya sama BP. Islam ya kan masuk UIN. Harus dong gitu daftar masukin berkas kayak data diri atau data orang tua. Terus abis itu alhamdulillah diberi kelancaran sih, gak ada kendala waktu ngisi-ngisi semuanya itu. Pengumuman ingat banget waktu pengumuman itu lagi sendiri di rumah pas buka dan di situ kayak nggak berharap
biar nggak sakit banget kan gitu. Itu adalah yang dipersiapkan oleh semua yang ikut tes ya. Ya nggak sih, kayak aduh udahlah biarin, nggak mau berharap Pasrah. tinggi, Oh iya. pasrah. Yani ikut SPAN PTKIN ini juga nggak ngomong ke orang tua, nggak ada yang tahu kayak cuma Yani. Oh, berarti Wow. sendiri doang. Karena nggak mau matahin juga kan harapan mereka gitu, kayak ya anak gue udah ini nih gitu. Jadi kayak kenok-kenok surprise. Nah, gitu. Surprise. Kebetulan juga kan dari SD, pas lulus SD tuh pengen banget masuk negeri, ternyata nggak bisa. Terus pas lulus SMP pengen masuk negeri juga nggak bisa. Kayaknya lulus ini nih kesempatan gitu loh, Wow. pengen banggain juga. Berarti ada usaha ya. Ya Iya. gitu sih. Emang kayak apa ya, usaha yang udah kita lakuin tuh hasilnya belum tentu ada saat itu juga. Di waktu yang tepat. Dan sekarang alhamdulillah Yani bener-bener negerinya nggak nanggung-nanggung, langsung UIN gitu ya nggak sih. Ada mungkin beberapa sekolah ya kayak SD, SMP atau SMK itu ada yang negeri, tapi belum tentu kayak bisa menjebolkan seseorang yang hebat. Emang tergantung dari siswa itu sendiri. Dan sekarang Yani membuktikan bahwasannya ya jebolan swasta juga bisa jebol negeri Benar. gitu. Langsung UIN. Tadi bahasa Indonesia, emang kenapa pilih bahasa Indonesia? Kita kan belajar nggak perlu belajar ya, kita udah ngomong Indonesia gitu. Mungkin di awal sih mudah gitu ya, ternyata dikira tuh bahasa Indonesia tuh kayak cuma bahasa gimana, bahasa sehari-hari gitu, ternyata Cuma ngomong doang gitu iya ya, ternyata enggak. banyak yang harus dipelajari di bahasa Indonesia itu, kayak kata-katanya, banyak lah kayak dalam pembuatan makalah yang benar gitu, atau Gitu. jadi penulis atau Ya, berarti nggak boleh nyepelein juga ya. Kita ngomong bahasa Indonesia juga harus ada Iya. aturan. Tata keramanya lah. Coba lu ngomong berantakan ngomongnya. Oke, itu dari Yani. Untuk dari Nanda Rizky, kita juga ngundang nih ya seorang wirausahawan dari alumni SMK Sebelum Permai. Apa ya? Untuk seorang anak muda gitu loh. Kita tuh pasti mikirnya kayak gue mau kerja aja lah, kayak gaji udah pasti dapet gitu. Tapi ada juga alumni yang mikirin untuk berwirausaha gitu. Gimana sih maksudnya waktu itu berwirausaha? Untuk wirausahanya bisa ceritain wirausaha apa aja? Ada dua sih, pertama roti bakar sama yang digital agency. Langsung dua guys. Karena kan yang roti keren. biasanya kan kalau roti bakar kan gue kan suka makan nih. Jadi kayaknya enak nih gitu kan. Ya udah dagang aja gitu kan. Terus yang kedua kan agency, karena kan gue kan biasanya kan anak MM tuh, anak multi banget lah gitu kan. Gua tahu. Ya udah gitu kan, akhirnya bikin portofolio pertama sebagai freelancer tapi sebagai freelance itu kita cukup apa namanya, kalau di dunia kerja itu cukup nggak dipertimbangkan gitu loh, karena kan cuma sendiri gitu loh. Terus juga kan kita ngebawa nama kita sendiri gitu Iya kan. sih, nggak ada aturan yang mengikat sih. Kalau misalkan kita berbentuk agensi, terus juga kan kita misalkan membuat sebuah brand, yang dilihat tuh brandnya gitu, bukan kita pribadi sebagai freelance gitu. Berarti sekarang lu punya brand sendiri. Iya, Emang kayaknya keren sih sih. begitu. Apa nama Instagram? Ada kabut kreatif namanya. Kabut Kreatif. Nanti mungkin penonton sekalian bisa ngelihat Kabut Kreatif di Instagram. Di situ ada usaha Nanda membangun agensi. Di situ ada tim apa gimana sendiri? Dulu sih masih sendiri, tapi sekarang alhamdulillah ada freelance Dua yang bisa bantu handle. berapa orang? Ada satu orang. Satu orang. Udah bisa ngajak orang juga ya. Tapi freelancer lu itu kerja juga atau emang Enggak, fokus di lu? enggak. Kuliah. Kuliah sekalian ngurusin itu juga. Iya, jadi kan dia apa namanya, memang dulu kan kenal temen gitu, temen SMP, terus juga secara visi juga secara desain masuk gitu, akhirnya ya udah join gitu. Udah berapa lama? Maksudnya dari dua usaha yang lu jalanin itu kayak roti bakar. Kalau bakar sih sama- dari SMA ya, dari kelas 2. Cuman kalau yang agensi ini setelah lulus gitu, karena kan gua tahun 2019 itu perpisahan. Nah, habis perpisahan tuh besoknya langsung kerja gitu loh, langsung di booking gitu sama tempat magang dulu. Nah makanya magang itu bener-bener apa ya, ngebantu lah gitu, karena kan dulu kan magang kan di Kun Production gitu kan. Kun Production itu agensi. Sama agensi juga. digital agency juga. Sama Rio juga betul kan, sama lu juga. Kenapa kan gue waktu itu. nanya? Ya, jadi gimana ya, pas di magang itu kan kebetulan kan direkomendasiin kan sama guru ya, sama kajur. Jadi kitanya juga secara apa ya, kita menanggung nama beban sekolah gitu loh. Tapi alhamdulillah juga kemarin dari 5 orang ada 3 orang yang berhasil dapetin base internship gitu kan.
Ya alhamdulillah juga teman-teman berhasil ngebawa nama gitu, ngebawa nama sekolah gitu kan, ditambah kita juga kan lebih gimana ya, ilmu kita lebih nambah, terus juga secara kalau relasi juga lebih nambah gitu, kenal sama banyak orang, terus juga apalagi kan kita kan pas magang ya masih SMA, terus ketemunya sama anak-anak kuliahan gitu kan, kita kan insecure ya, Kira habis. dan alhamdulillah karena magang itu kita jadi lebih gimana ya. Bisa ngelihat dunia gitu nggak sih? Iya, Kayak iya. oh ternyata dunia kerja tuh kayak begini. Iya, bener. Berbagai latar belakang ada gitu. Iya, iya, Ada iya. yang masih kuliah, ada yang sambil kuliah, atau emang cuma fokus di kerjaan doang kayak gitu. Cuma emang dari sekarang juga podcast ngundang kalian tuh bisa ngelihat itu gimana keadaan sebenarnya di luar sekolah gitu. Bisa ngelihat kayak untuk Devi, untuk Yani dan untuk Nanda juga. Sebenarnya kayak Devi dan Yani ini kan akuntansi dulu ya. Tapi untuk kerja dan kuliahnya di luar passion saat dia belajar di SMK. Jadi kita ngelihat di sini bahwasannya ya apa yang kita pelajari itu sebenarnya cuma buat jadi basic. Iya nggak sih? Jadi ya udah skill kita buat beberapa kemampuan doang di luar. Cuma untuk di lapangannya pasti yang dihadapin beda. Iya, dari kalau untuk Nanda mah udah sama passionnya dari multimedia. Cuma ada satu hal dari Nanda yang mau dia bikin out of the box, yaitu bisnis kuliner kayak gitu. Cuma lagi-lagi bisnis kuliner bisa dikembangkan dengan kemampuan passion dia di multimedia. Cuma gitu sih. Tapi menurut kalian harus gak sih kayak kita lulus sesuai passion gitu, kayak karena Devi Yani akuntansi harus jadi akuntan, harus kuliah di STAN, kerja harus administrasi akuntansi gitu. Enggak juga sih, selagi kitanya bisa survive, terus juga kan kita kan jadi lebih tahu gitu, kita juga bisa banyak ilmunya gitu, karena kan itu kan kalau kita kerja di luar passion kita kayak gimana ya, kalau gue mikirnya tuh investasi layar ke atas gitu, sesuatu yang dulu kita nggak tahu sekarang jadi tahu gitu loh. Iya, dari yang kita bahas tadi soal passion, kan kalau misalnya kita lihat dari Yani, dari Devi, kelihatannya passionnya sangat bertabrakan dengan sekarang gitu. Yang dipelajari akuntansi, tapi untuk kerja dan kuliahnya beda gitu. Yani di bahasa Indonesia dan Devi di ya kekabelan, kelistrikan gitu kerjanya. Coba kalau dari Yani gimana? Maksudnya pendapatnya gitu, bisakah survive dari passion yang berbeda? Bisa aja, baik-baik aja sih, kayak mungkin nambah ilmu juga kan, kita udah tahu basicnya akuntansi gimana, dan emang sih agak nabrak banget kayak wah Indonesia gitu, banyak juga kata-kata yang tadinya nggak tahu jadi tahu, terus lingkungan juga teman-temannya yang asik, kadang kan lingkungan juga mengaruhi banget nggak sih, ya nggak sih, ya kan, ya tuh. Terus gimana kalau di kampus tuh udah belajar tentang public speaking atau enggak, apa aja gitu yang dipelajarin? Banyak, kayak buat di awal aja tuh udah kayak diajarin cara skripsi. Kalau- Masih semester 1 udah bikin Iya, skripsi. Wah, kayak emang nanti keren sih. kamu gak bakal repot kesananya Dikasih gitu. beban gitu, ini beban. Menghantui semester 1, kasihan banget. Di awal berat tapi kan nanti di sananya Udah enjoy. biasa Iya. gitu ya. Oh, berarti untuk sekarang walaupun passionnya bertabrakan, ya nih fine aja ya, dijalanin dulu. Udahlah, anak alumni SMK BP emang sehebat itu. udah satset Mau diterabas apa juga udah, ya udah Yes. gasken gitu. Apalagi nih. Terus kalau dari Devi, dari akuntansi kerjanya di pabrik kekabelan gitu ya, kelistrikan. Gimana cara Devi survive? Ya gue juga sama aja sih, kayak fan-fan aja, asal dari lingkungan. Utama tuh lingkungan banget. Kalau misalkan guanya gak lanjut, terus di tempat kerjanya gak enak juga, kayak capek juga sih, kayak ngapain gua kayak gini gitu kan, gak dapet Kayaknya lingkungan. kerja segampang apapun ya. Mau lingkungannya jelek tetap aja kayak ngerasa berat gitu. Mau gaji lu gede juga, kalau misalkan lingkungan gak enak batin. Berarti nggak terlalu masalah ya buat kalian berdua. Bukan masalah banget sih. yang penting bisa diajak ngobrol teman-temannya gitu ya, terus Iya juga sih. saling ngerti lah satu sama lain gitu. Soalnya kan kalau misalnya lingkungannya bagus, kita sebingung apapun pasti nanya juga enak Enak gitu. kok, nggak canggung. Ya kayak gitu. Bagus sih. Ya, keren lah kalian. Makin insecure. Karena orang-orang, kalau menurut gua orang-orang yang pas dulunya akuntansi terus tiba-tiba pas keluar lulusnya itu masukin ke multimedia gitu misalkan ya, itu dia orang yang cukup berani sih,
Karena kan harus mulai dari bener, nol kayak kan. Mulai dari Gitu. nol. Kan. Mulai dari nol terus ngambil juga, langkah aduh, lebih ini awal apa lagi. gitu kan. Jadi kalau misalkan kayak Depi misalkan di akuntansi terus pas kerja pas lulus di bagian akuntan juga gitu kan. Seenggaknya Depi tuh udah punya apa Basic namanya? awal. Iya, punya basic terus sudah melangkah selangkah lebih maju gitu dari yang lain. Gitu sih kalau menurut gua gitu. Ya, emang kalau menurut gue di umur 20 tahun ini emang perbanyak pengalaman gak sih? Kayak Iya, nanti lu bener. tua kayak ditanyain apa pasti lu udah bisa semua Udah gitu. tahu. Coba dong hitungin ini bisa. Yas gitu kan. Benerin kabel. Gas. Mau cewek mau cowok juga gas. Ya, kayak gitu. Jadi walaupun passion lu ini lu nggak perlu khawatir gitu. Lu bisa nyoba segalanya. Yang penting berani nanya. Iya, karena banyak yang di gua nggak salah kelasnya gue juga ada tuh yang pas dulu tuh pas di kelas itu dia kerjanya tidur terus juga gimana ya Ya pokoknya males-malesan gitu ya, agak teman-teman. masuk gitu, tapi pas udah lulus kerjanya kasir gitu yang pada dasarnya sih butuh fokus yang tinggi gitu kan. Iya, iya. Temen gue juga ada sih yang begitu gitu kan, karena pas dulu di MM terus pas lulus juga di bagian akuntan gitu kan, jadi wow gitu kan. Apa harus Jauh selalu ya. Jauh. berani nyoba gitu ya. Iya, dan sampai sekarang masih kerja dari abis lulus itu, bertahan udah berapa ya berarti ya? 2 tahun. 2 tahun. Keren juga ya. Ya emang itu sih kuncinya berani ya. Berani Iya, buat coba. sekarang juga dia lebih pede gitu kalau ngobrol sama orang gitu, hal yang diceritain kalau nongkrong gitu. Mungkin ntar juga Depi sama Iya, mungkin kadang kita berubah di setelah lulus gitu nggak sih? Iya. Ada yang di sekolah diem tapi pas kerja ternyata jadi gacor, jadi Berani ngomong. berani ngomong gitu. Emang kita berubah pasti pas lulus sih. Soalnya ngelihat gitu dunia kerasnya dunia tuh kayak apa. Jadi dia bisa beradaptasi gimana cara ngadepinnya. Pokoknya intinya berani aja deh. Lu kalau takut-takut pasti kalah. Iya. iya. Kalau lu gimana kalau di kampus tuh ada ngikut organisasi atau enggak gitu? Mm-mm, Oh, ada PMII, Oh, Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia. baru semester 1 tapi udah ngikut organisasi ya. Berani juga. Nah, Wow. Emang kayaknya ini orang yang gue undang hebat-hebat. Terus ngapain ya itu pasti masuk organisasi gitu? Ceritain dong. Spill. Karena online ya, terhambat online gitu. Pernah offline datang, itu cuma ikut acara kebetulan dipercaya buat jadi anggota, buat ngurus-ngurus acara itu. Tapi sambil ketemu dong sama yang lain. Sempat teman-temannya asik-asik banget sih, parah. Namanya kuliah mah begitu ya. Ya, Iya, kalau Apalagi- emang kuliah lu harus banyak relasi gitu. Apalagi negeri ya. Negeri bener. Terus teman-temannya pada ambis nggak? Misalkan ada yang wah gua harus bisa Kompetensi nih banget gitu. gitu ya. gila sih, Banyak di kelas itu Dibanding sama yang SMK lebih parah mana? parah. Boleh parah kuliah. Iya. Kayaknya walaupun apa ya istilahnya di sekolah ada kompetensi juga ya udah masih mikir temen gitu. Mau ada yang nyontek juga kita kayak mikir-mikir ya udah yuk bareng kerjainnya Ya, gitu. terus sekarang tuh kayak Soalnya sendiri-sendiri. Bener gak sih, gue juga ngerasain walaupun di swasta juga. tapi teman-temannya pada dekat nggak? Maksudnya rumahnya gitu atau? Ada yang Jauh-jauh. jauh-jauh banget sih, di luar Jawa pun ada, di luar pulau kayak di Riau gitu, Wow. Jambi. Kenapa sih kan wow. Tapi misalkan masih online nih, nanti misalkan lu udah offline, lu nanti ngekos dong berarti. Nggak diizinin. Oh, berarti pulang bolak-balik pergi. gitu. Pulang pergi. Paling diizinin ya pesantren. Kalau pulang pergi kan berarti kan capek ya. Ya, Terus betul. lu gimana ntar kalau offline gitu? Iya, kalau offline gimana? Ya nggak apa-apa sih, enjoy aja, suka jalan-jalan juga. Oh gitu. Tapi dosen-dosennya pada selau kan? Tapi kalau capek ya kan ada tuh kosan temen deket kampus, boleh Oh, istirahat mampir. sebentar. Iya, mampir. Emang jarak dari sini ke sana berapa? Sekitar 1 jaman. Jam. Jakarta Barat kan? Enggak dong, Tangerang, masih Tangerang. Oh masih Tangerang Tangerang, guys. Oh, Ciputat. Iya, namanya Jakarta, Tangerang. Iya, Win Jakarta tapi Tangerang. Oh ya udah ya. Ciputat. Oh Ciputat. Iya. Kadang kalau iya. Wih, macet banget itu. Parah kan? Parah. Iya gimana kalau misalkan offline gitu? Saya tidak pernah jalan-jalan. Kasihan banget. Terus lu pas di organisasi itu sempat kena gap nggak? Enggak. Misalkan kayak wah temen-temennya jauh nih gitu kan. Terus jadi misalkan kayak kenal sama orang gitu kan. Lu kalau kenal sama orang-orang luar tuh gimana perasaannya? Misalkan kayak ketemu orang yang wataknya belum gua ketemu ini gitu kan, wataknya suka marah-marah terus gak ada yang kalem gitu. Lu gimana cara ngatasinnya gitu? Jangan terlalu banyak omong juga sih. Jangan terlalu banyak diem, jangan terlalu banyak omong. Oh gitu. Jadi ngomong sesuai itu. Sama lawannya. Iya. Tapi asik-asik kan kalau di Win kan? Asik banget. Oh gitu. Kalau misalnya punya temen yang dari luar-luar gitu, jadi kita bisa ngelihat sudut pandang yang banyak nggak sih? Iya. Jadi kita bisa tahu gitu. Kalau lu gimana dulu pas kuliah? Sekarang tuh rasainnya. Waktunya habis.
Tapi untuk pandemi sekarang mempengaruhi kalian gak sih? Naruh. Kalau untuk Nanda ya? Karena kan kalau bisnis itu kan ya start apa naik turun ya. Apalagi terutama kalau pas awal-awal pandemi gitu. Pas udah pandemi kedua gitu kan. Karena kan gue dulu buka agensi itu kan sebelum pandemi ya, tahun 2019. Nah pas 2019 itu orang-orang tuh udah kayak tabu gitu sama pergerakan digital gitu kan. Buat beralih dari konvensional ke digital tuh mereka mesti mikir-mikir gitu. Masa gue harus bayar sekian juta sih buat buat branding doang gitu. Masa gue harus bayar ini sih, bayar ini. Padahal kan gue sekarang udah rajanya gitu. Iya, Gitu lu kan. yang nguasain usaha Iya, lu ya. gitu. Sekarang pas udah pandemi semuanya tutup, nggak bisa buka, mereka mulai mikir gitu. Iya dulu kenapa gue nggak. Gak digital. Iya, Ternyata gitu. digital juga berpengaruh penting banget buat usaha lu ya. Iya. Kalau pas awal-awal tuh udah pas udah 3 minggu pertama tuh itu orang udah mulai nanya-nanya gitu kan. Karena kan gue pas awal pandemi itu gue nyariin di iklan ya. Itu orang banyak yang nanya gitu. Sebelum pandemi sih nggak ada gitu. Tapi pas udah 3 minggu pertama pandemi orang-orang udah pada mikir gitu. Oh ini ternyata penting juga ya digital gitu kan. Karena 3 minggu pertama rame. Pas udah mungkin kan mereka temuan pas awal pandemi kan temuan masih banyak kan ya. Pasti lah. Kantongnya masih besar gitu kan. Mereka juga nggak pikir-mikir lah gitu. Tapi pas udah pandemi kedua, gelombang kedua, udah tuh mereka mungkin temuannya udah habis, tapi juga perkembangannya nggak terlalu signifikan. Akhirnya ya udah gitu, nggak sedikit yang survive nggak sedikit yang bangkrut juga gitu loh. Berarti dalam hal lu memecahkan masalah lu di bisnis lu punya solusi yaitu digital. Iya. Emang digital sekarang gencar banget gak sih? Kerasa kayak lu gak bisa lepas dari dunia digital. Apalagi online kan. Benar. Terus kalau Yani di kuliahan ada pengaruh yang kerasa nggak di zaman pandemi sekarang? Zamannya nih Iya, maksudnya Yani di kuliahan. kuliah kan dari awal aja online gitu. Oh, jadi belum pernah ngerasain offline sama sekali. Sama sekali. Oh berarti kan juga masih offline, masih online ya? Online. Nah, kita kan pandemi dari bulan Maret 2020 ya. Emang Yani masuk September 2021. 2021? Iya. Baru. Oh iya, berarti benar-benar nggak ngerasain Iya. offline sama sekali ya. Dari zaman SMK ya. Oh, tapi SMK juga Kelas 12. enggak. 12 semester 2 kali. Kelas 1, semester Udah 1. dari awal, kelas 12 dari awal itu. Ya, semester 1 juga udah offline, udah online. Oke. Oh gitu. Jadi kalian nggak ngerasain jadi yang paling tinggi ya? Enggak. Yang ngerasain yang paling Enggak, atas editor gitu. juga enggak. Ya ada study tour juga. Ya ampun. Kalau Rio kan dulu kelas 12 kan udah mulai naik pamer-pamer gitu dia. Iya bisa. Tebar pesona ke kalian. Walaupun nggak dapet. Ya udahlah ya. Terus. Kayak gitu. Paling kalau misalnya untuk kuliah mah cuma online atau offline doang ya yang berpengaruh ya. Tapi untuk belajar mah enggak. Masih sama aja. Kalau untuk Devi kerasa lah ya untuk kerja mah ya. Ngelamar ke sana sini Iya, ngerasa dulu. sih, susah juga. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai kerja di PMB. Udah kan? Wow. Emang sekarang corona ya walaupun gitu loh. Kita mikir bahwasannya pengangguran di Indonesia kebanyakan anak-anak muda gitu. Cuma dilihat dari sisi positif ada lagi gitu yang udah mau mencoba buat survive. Contohnya adalah kalian. Makanya alhamdulillah di alumni SMK Bilang Permai udah ada gitu siswa yang mau mulai, alumni yang mau mulai. Nggak tanggung-tanggung, udah ada yang negeri, ada yang perusahaan besar, bahkan ada yang ngejalanin 2 usaha sekaligus seperti itu. Makanya kalau misalnya ada dari alumni SMK Bilang Permai terutama kita udah menjelaskan tadi soal BKK ya, BKK di sekolah mungkin bisa dipakai. Jadi kalian nggak perlu takut lagi buat mulai. Yang penting kalau menurut gua mulai dulu aja sih. Mulai dulu. Ya mulai dulu aja. Jadi nggak perlu khawatir jadi anak muda, jalan masih panjang. Karena kan anak muda itu kan punya banyak waktu gitu kan, tapi nggak punya duit. Tapi kalau orang yang udah tua punya duit tapi nggak punya waktu waktu. gitu. Kayak gitu. Jadi diusahakan apa ya, memanfaatkan semaksimal mungkin Iya. ke waktu muda. Apalagi masih 20 ya. Kalau yang gue denger ya, kalau udah orang udah umur 40 atau udah 35 biasanya mereka buat daya tangkapnya itu udah kurang gitu. Gue dengarnya begitu. Susah inget ya. Iya. Udah lupa gitu. Gue denger ya tapi nggak tahu gimana kalau. Ya, kesimpulannya ya pokoknya intinya mulai dulu. Iya sih, Oke. bener. Untuk Nanda, Yani dan Devi makasih atas waktu yang udah diberikan, udah nyempetin kesibukannya kalian buat menyempati podcast hari ini. Seneng banget malah kita ya. Wow. Semoga kita
kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya dengan kabar yang lebih membanggakan lagi Wow. dari hari ini. Terima kasih juga kepada penonton yang sudah setia menonton di Podcast hari ini. Saya Rio Pratama Putra undur diri bersama rekan-rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pep pep.